Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati senior kita, Bapak Menko Perekonomian, Bapak Dr. Erlangga, kemudian Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat Ibu Tri Tito, rekan-rekan penjabat. Saya ulangnya, ada Pak Wamen, Pak Wamendagri, Pak Wempi Wetipo, dan juga ada Pak Ses, Kemenko Polhukam, rekan-rekan Eselon 1, Pak Irjen, Pak Sojar, kemudian rekan-rekan yang baru saja dilantik, penjabat Gubernur Sumatera Utara, Pak Patoni, Sumatera Selatan, Pak Ellen, dan juga Nusa Tenggara Barat, Pak Hasanuddin, Pak Lalugita, ya, penjabat Gubernur NTB pada masanya. Sekarang bahasanya itu pada masanya. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan Forkompinda dari Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Barat, serta yang juga baru dilantik tim penggerak PKK di tingkat 3 provinsi dan juga yang sudah selesai melaksanakan tugas Ibu Lalugita, ada Forkompinda Ibu Anita juga ada di sini. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas kehadirannya pada acara ini, karena pada sore hari ini kita melaksanakan pelantikan penjabat di 3 provinsi, sekaligus juga tim penggerak PKK dan pembina Posyandu. Ini satu rangkaian. Ada Pak Anwar Fuadi juga, tokoh Sumsel. Kasih Pak. Rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, jadi acara pergantian pejabat ini sebetulnya didorong karena adanya penjabat Gubernur NTB Bapak Lalugita Aryadi yang menyampaikan keinginannya untuk running atau ikut dalam pilkada mendatang untuk Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dan dalam Zoom meeting dan dalam beberapa arahan kami kepada penjabat yang jumlahnya 273, kami menyampaikan bahwa kita tidak pernah menghalangi hak politik semua orang selagi tidak dicabut hak politiknya oleh pengadilan untuk dipilih atau untuk memilih, termasuk juga untuk penjabat. Namun memang kita batasi sesuai dengan aturan. Kita ingin menciptakan pilkada yang fair, maka 40 hari sebelum masa pendaftaran, yaitu 27 Agustus 2024 pendaftaran pasangan calon, kita minta untuk segera diberitahu agar pilkada berlangsung dengan fair. Dan juga memberikan ruang kepada teman-teman yang akan ikut dalam pilkada memiliki ruang manuver yang lebih luas karena PJ terbatas karena alat penugasan, termasuk membangun hubungan politik. Nah, oleh karena itu deadline-nya adalah tanggal 17 Juli. Dan saya menawarkan kepada rekan-rekan penjabat yang ingin ikut pilkada, silakan mengundurkan diri, atau opsinya adalah dengan hormat kami akan berhentikan, ya, karena mungkin akan running pilkada tapi tidak memberitahu. Tujuannya sekali lagi agar pilkadanya lebih fair dan teman-teman yang ikut bertanding juga nggak merasa bahwa ada semacam keberpihakan karena menggunakan fasilitas sebagai penjabat. Pak Lalugita itu langsung bertemu dengan saya
dan menyampaikan keinginannya dan menyampaikan kalau bisa saya diberikan ruang yang lebih luas, waktu yang cukup untuk membangun jejaring dalam rangka untuk pemenangan. Ketika bertanding, otomatis artinya saya terjemahkan inilah keinginan untuk mengundurkan diri dan otomatis saya harus menyiapkan pengganti. Dan sudah lakukan seleksi, ya. Dan kemudian kita memiliki beberapa opsi. Yang jelas nggak mungkin dari NTB, karena NTB itu hanya bisa sekdanya saja. Sedangkan Pak Lalu kita adalah sekda. Sehingga harus diambil pejabat pusat. Ada dua opsi lagi. Apakah pejabat pusat ini dari kementerian lembaga yang belum pernah menjadi PJ atau yang sedang ikut juga menjadi PJ. Kami melapor kepada Bapak Presiden dan dari diskusi juga melalui sidang TPA, pra TPA yang mengikut sertakan KPK, PPATK, Bareskrim untuk men-track record dan lain-lain, maka jatuhlah pilihan kepada Pak Hasanuddin, PJ Gubernur Sumatera Utara untuk PJ Gubernur Nusa Tenggara Barat. Pertimbangan pertama adalah beliau adalah staf ahli pejabat pusat di Menko Polhukam. Pejabat pusat ini seringkali memberikan arahan kepada daerah, termasuk supervisi. Kalau belum berpengalaman sebagai penjabat kepala daerah, bisa menjadi miss informasi atau miss briefingnya gitu. Oleh karena itulah kita melihat bahwa di NTB akan ada beberapa event, mulai dari MotoGP, ada pembangunan persemian smelter besar di sana, dan kemudian kita memerlukan orang yang pernah berpengalaman sebagai penjabat kepala daerah, sekaligus juga untuk memberikan pengalaman yang baru. 9 bulan sudah di Sumatera Utara, ya, sekarang ada pengalaman baru di daerah yang baru. Kalau beliau sebagai mantan TNI, saya sebagai Kapolri biasa-biasa aja Pak. Sudah pernah jadi Pangdam berapa kali, Kapolres sekian kali, Dandim sekian kali, Kapolda sekian kali, makin banyak pindah daerah makin matang. Demikian juga dengan Pak penggantinya ada Pak Tony. Kita pilih Pak Tony karena sudah pengalaman juga. Dan beliau adalah Dirjen Keuangan Daerah di Kementerian Dalam Negeri. Seringkali memberikan surat edaran tentang tata cara APBD dan lain-lain tentang keuangan daerah. Tapi kalau belum pernah menjadi pejabat kepala daerah, nanti arahannya pasti belum tentu benar. Oleh karena itu beliau sudah pernah sebetulnya menjadi PJ yang cukup matang. Pertama di Sulawesi Utara, sekarang kemarin di Sumatera Selatan, sekarang naik kelas sedikit lah di Sumatera Utara. Ya, nah, pengalaman akan bertambah, ditambah lagi nanti ada event besar, bukan hanya pilkada, yang lainnya semua akan menghadapi PJ ini yang akan memberikan kontribusi untuk suksesnya pilkada yang aman dan lancar. Tapi juga ada PON yang akan dilaksanakan September juga. Jadi MotoGP September juga di Mandalika, kemudian PON juga dengan Aceh juga di September juga. Oleh karena itu kita tidak ingin mengambil risiko orang yang pengalaman pernah sebagai penjabat daerah dan sudah 2 kali dan mengerti tentang keuangan daerah. Karena nanti PON ini paling banyak persoalannya adalah masalah keuangan. Dan berikutnya karena Sumatera Selatan kosong, kita juga ingin memberikan pengalaman kepada pejabat dari pusat. Kali ini adalah dari Deputi Bapak Menko Ekonomi, Pak Ellen. Karena ekonomi sekarang menjadi jantung salah satu
titik keberhasilan kita, negara kita. Kita bisa terjaga di angka 5,11%, inflasi terjaga, berkat kerja keras dari salah satunya Kemenko Ekonomi. Dan Pak Ellen memberikan banyak kontribusi, tapi kalau diberi kesempatan untuk menjadi penjabat kepala daerah, nanti setelah kembali, arah-arahan beliau nanti akan lebih matang lagi pengalaman itu. Dan sekaligus juga kita ingin agar dari Kemenko Ekonomi karena pengetahuan dan jaringannya, apalagi ada Pak Erlangga di situ, mudah-mudahan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan yang kebetulan kampung saya gitu. Jadi kalau kampung saya maju karena Pak Ellen didukung oleh Pak Erlangga, saya berterima kasih banget. Ya, dan otomatis dengan adanya pergantian pejabat tersebut, ini sudah satu paket PKK dijabat oleh para istri, ibu-ibu, dan juga posyandu. Ya, tadi juga ada pertanyaan Pak Erlangga, gimana kalau ibunya gubernur, apakah bapaknya biasanya istri dari wakil gubernur atau kalau istri daripada sekda PKK? Karena kayaknya PKK dan posyandu lebih tepat ditangani ibu-ibu gitu. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Pak Lalu Gita atas kerja keras Bapak. Kami menilai apa yang telah Bapak kerjakan cukup berhasil, hampir 2 tahun Pak ya. Ya di NTB, dan terakhir 14 Juni lalu ada tim TPID, itu ketuanya lah Bapak Erlangga, bukan saya ya, yang membuat tim penilaian, dan NTB salah satu tim TPID-nya di bawah Bapak yang terbaik. Ya. Jadi Bapak meninggal turun dalam keadaan prestasi, langsung di istana mendapat penghargaan dari Bapak Presiden. Ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Lalu Gita Bu ya, selama bekerja sebagai tim penggerak PKK provinsi dan juga posyandu. Harapan kami kepada para pejabat yang baru, cepat menyesuaikan diri. Ya. Dan ada apa-apa nanti silakan koordinasi dengan kita, kami sangat siap untuk membantu. Ya. Dan ini kepercayaan amanah saya kira dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Apa yang terjadi di jam ini, di detik ini, kita percaya bahwa semua adalah takdir dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian untuk ibu-ibu, baik PKK maupun posyandu, tolong hidupkan PKK posyandunya, karena selain ibu-ibu sebagai ketua tim penggerak di tingkat provinsi, juga koordinator tim penggerak PKK di tingkat kabupaten kota. Tapi lebih detailnya karena waktunya pendek ya, saya juga nggak mau ganggu banyak. Lebih detailnya mungkin silahkan tanyakan ke Ibu Tito, kan pengalaman apa yang harus dikerjakan. Kalau Ibu Pak Tony sudah paham dua kali. Kalau Ibu Hasanuddin juga sudah 1 kali, dan pengalaman juga di Ibu di TNI kan, TNI AD. Nah, untuk Ibu Ellen, selamat masuk ke dunia baru, posyandu pun PKK. Kami hanya bisa mendoakan semoga Bapak-Bapak dan Ibu sekalian dapat melaksanakan tugas yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.